Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan atau menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adion Cahya Widya Prakoso. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B dari Fakultas Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menerangkan tentang contoh-contoh dari struktur sistem komputer yang terdiri 1. Interupsi, 2. Proteksi perangkat keras, 3. Proteksi IO atau input output, yang terakhir keempat adalah proteksi memori. Pertama, 1. Interupsi. Interupsi itu ada dua jenis, yaitu hardware interrupt dan software interrupt. Pertama, ada contoh hardware interrupt, yaitu sinyal yang dikirim ke prosesor saat tombol keyboard ditekan. Atau interrupt ini bersifat asinkronus karena sinyal tersebut dapat dikirim kapan saja saat prosesor sedang mengerjakan program. 2. Contoh software interrupt. Contoh software interrupt ini interrupt yang dikirim oleh software, atau dengan kata lain sinyal yang dikirim dari dalam prosesor itu sendiri. Nah, ini ada contoh hardware interrupt. Dari contoh hardware interrupt ini terdapat dari gambar tersebut dalam mouse yang mengirim sebuah sinyal ke dalam CPU dan mentransfernya ke user program. Dalam kali ini dari gambar tersebut saya akan menjelaskan dari contoh hardware interrupt ini. Jadi ketika kita menjalankan sebuah hardware, misal mouse itu ya, kita mengeklik untuk menjalankan atau memerintahkan sebuah hardware tersebut, dia akan menonton sinyal ke CPU dan dalam CPU akan diproses dan hasilnya akan diteruskan ke user program. Begitupun juga yang lain, ketika kita menggunakan keyboard misal atau menekan salah satu papan tombol yang ada di keyboard, ia akan mengirimkan sinyal juga dan meneruskan ke dalam CPU dan akan meneruskan juga lagi ke user program. Jadi pada dasar intinya adalah ketika kita menggunakan dua hardware, misal mouse dan keyboard ini secara bersamaan, kita dapat melakukannya ketika prosesor itu sedang bekerja. Jadi dalam keadaan prosesor itu sedang memproses suatu pekerjaan, di selain kita juga masih bisa menggunakan mouse dan keyboard itu dalam waktu bersamaan. Yang kedua, contoh software interrupt. Nah, ini ada contoh dari software interrupt. Gambarnya adalah ketika kita ingin menginstal aplikasi, yang langkah pertamanya adalah pasti ada, sebelum kita menginstal aplikasi ada sebuah interrupt, yaitu yang menandakan intinya itu apakah kamu ingin menginstal aplikasi tersebut, dan jika iya, ini kita akan melanjutkan penginstalan aplikasi tersebut. Tapi kalau tidak, kita akan kembali ke user desktop awal tersebut. Oke, next. Yang kedua, proteksi perangkat keras. Proteksi ini mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Jadi misal kita akan memprotek suatu perangkat keras atau hardware, kita harus benar-benar berhati-hati, karena jika kita tidak berhati-hati, ketika kita melakukan kesalahan dalam proteksi hardware tersebut, ia akan mengalami gagal atau kesalahan yang fatal yang menyebabkan addressing error. Oke, next, kita lanjut. Nah, ini ada contoh dari proteksi perangkat keras. Ini contoh gambar ya. Ada CPU dan proses dan memori. Dalam CPU akan mengirimkan alamat
ke dalam proses pertama. Jika tidak, ia akan mengalami error, dan jika ia akan meneruskan ke proses kedua. Dan dalam proses kedua, dia akan proses kembali. Jika hasilnya tidak, ia akan mengalami error, dan jika yes, ia akan meneruskan ke dalam memori. Oke, next. Nah, yang ketiga ada proteksi I/O atau input-output. Contoh, pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi I/O ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi I/O sebagai privileged instruction sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi I atau O secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi I/O dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi I/O dapat dikompromikan. Nah, ini ada contoh proteksi I/O. Di dalamnya terdapat user program, operating system, dan hardware. Dalam user program, ia akan merequest sebuah data untuk mentransfernya ke operating system, dan dalam operating system dia akan memprosesnya lagi, meneruskannya datanya ke dalam hardware, dan dalam hardware akan memproses datanya menjadikan hasil, dan hasilnya akan dikeluarkan dan dikembalikan ke operating system lagi, dan dalam operating system dia akan proses lagi, hasilnya akan dikembalikan lagi ke user program. Oke, next. Nah, yang terakhir ini ada proteksi memori. Contoh dari proteksi memori ini, sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 340 dan mempunyai limit register 12900. Maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 340 hingga 420/940 saja. Ini ada contoh dari gambar penggunaan base and limit register. Nah, ini gambar pengguna base and limit register terdapat dari monitor job 1, job 2, job 3, dan job 4. Di dalam job 1 terdapat base registernya 340, dan di job kedua terdapat 120/900 untuk limit registernya. Nah, pengguna hanya bisa menggunakan batasannya dari mulai 340 hingga 420/940 saja. Untuk selebihnya itu pengguna tidak bisa mengakses karena udah disetting untuk penggunaan base and limit registernya mulai dari 340 hingga 420/940 saja. Oke, itu aja sekiranya yang saya jelaskan untuk materi ini. Kurang lebihnya kalau ada salahnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.